Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Evrilia Damayanti. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas dan memaparkan tentang bab 1 kelas 10, yaitu mengenai teks prosedur. Jadi, kamu perhatikan ya. Berbicara tentang teks prosedur, perlu kamu ketahui bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara-cara dalam melakukan sesuatu atau dalam menggunakan sesuatu. Nah, kamu harus tahu bahwa prosedur sering sekali kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita tidak menyadarinya, ya. Bahkan saat ini juga kita sedang melaksanakan prosedur step by step. Misalnya, sebelum kamu menonton video saya sampai habis, silakan kamu like, komen, dan subscribe. Nah, itu merupakan contoh dari prosedur, ya. Jadi, kamu harus tahu bahwa prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah, step by step, langkah pertama sampai langkah terakhir. Nah, itulah prosedur. Mungkin sebagian dari kamu sudah memahami dan mengerti apa sih arti prosedur, apa sih contoh prosedur. Mungkin di antara kamu sudah paham mengenali tentang prosedur. Nah, di SMP kita sudah belajar tentang prosedur, tetapi di SMA kita akan mempelajarinya kembali dengan topik dan pembahasan yang lebih dalam lagi. Jadi kamu perhatikan. Nah, berbicara tentang prosedur, berarti ada tujuan yang akan kita raih, ada tujuan yang akan kita capai. Apa sih tujuan kita membuat teks prosedur atau membaca teks prosedur? Adapun tujuannya yaitu untuk mempermudah pembaca maupun pendengar untuk mengikuti langkah atau perintah yang ada di dalam teks. Nah, itulah tujuan dari teks prosedur. Intinya adalah mempermudah. Mempermudah siapa? Mempermudah sang pembaca atau sang pendengar, seperti kita ini. Berbicara tentang teks prosedur, perlu kita ketahui bahwa teks prosedur itu ada banyak contoh. Apa saja? Nah, di sini saya menjabarkan ada 4 contoh dari teks prosedur. Yang pertama yaitu resep. Biasanya ibu kamu selalu mencari resep-resep masakan dalam memasak, ya. Nah, perlu kamu ketahui kalau dalam resep ada alat dan bahan, kemudian langkah-langkah. Misalnya, resep dalam membuat nasi goreng spesial atau resep dalam membuat mie goreng spesial. Nah, di sana sudah pasti ada resep-resepnya, ya. Yang kedua, tips. Biasanya tips itu seperti contohnya tips dalam meninggikan badan atau tips dalam memutihkan wajah. Nah, itu juga termasuk prosedur. Yang ketiga yaitu aturan pakai ataupun aturan minum. Biasanya aturan pakai di sini terdapat di dalam suatu kemasan produk atau terdapat di suatu kemasan obat-obatan. Di sana ada aturan pakai, aturan minum, ya. Nah, yang keempat yaitu protokol. Biasanya protokol ini sering kita jumpai ketika kita melaksanakan upacara ataupun ketika kita berada di lingkungan perjalanan ataupun di pinggir jalan. Kita selalu menjumpai saat ini yaitu protokol kesehatan, mencuci tangan, membilas tangan dengan air, dengan sabun. Nah, itu merupakan protokol, ya. Nah, yang paling penting adalah protokol dalam pelaksanaan upacara yang selalu kita jumpai ketika hari Senin. Nah, inilah contoh dalam teks prosedur. Baik, sekarang kita lanjut ke jenis teks prosedur. Perlu kamu ketahui bahwa ada 3 jenis teks prosedur yang harus kita pelajari di bab 1 ini. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Kalau berbicara tentang sederhana, berarti hanya ada beberapa langkah saja dalam pelaksanaan teks prosedur berikut. Misalnya 2 ataupun 3 langkah saja. Apa contohnya? Contohnya seperti cara menghidupkan stop kontak atau cara menghidupkan laptop. Di sana hanya ada beberapa langkah saja. Nah,
Kedua contoh tersebut merupakan contoh dari teks prosedur sederhana. Kamu juga bisa menggunakan contoh yang lainnya ya. Nah, jenis yang kedua, teks prosedur kompleks. Kalau berbicara tentang kompleks, berarti ada banyak langkah di sana. Pastinya langkah-langkah tersebut punya sub langkah juga. Seperti apa, Bu? Seperti cara pembuatan SIM, ya, atau cara pembuatan akta lahir. Nah, di sana ada langkah-langkah yang pastinya langkah-langkah tersebut juga memiliki sub langkah lagi, ya. Yang ketiga, jenis teks prosedur protokol. Perlu kamu ketahui bahwa jenis teks prosedur protokol ini memiliki langkah-langkah yang bisa diacak tidak beraturan ya. Artinya, teks prosedur ini memiliki langkah-langkah yang bisa diacak-acak ya, antara 1 sampai akhir bisa diacak-acak, tapi intinya hasilnya tetap sama. Misalnya nih, kamu memasak mie goreng, biasanya kamu kalau memasak mie goreng itu dengan cara mengupas bawang, lalu kamu memanaskan air, kemudian kamu memasukkan mie gorengnya. Atau saya biasanya memanaskan air dulu, lalu memasukkan mie, kemudian saya mengupas bawang. Tapi intinya sama saja, sama-sama menghasilkan mie goreng. Nah, langkah yang kamu lakukan dengan langkah yang saya lakukan sama-sama merujuk atau menghasilkan mie goreng. Nah, itulah contoh dari teks prosedur protokol. Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai teks prosedur. Nantikan video saya selanjutnya mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa.